Kisah ini menceritakan kehidupan para pekerja panggilan dunia malam yang tiba-tiba menghilang tanpa alasan. Jung Ho, seorang mantan polisi yang sudah dipecat, sudah lama mengelola bisnis kupu-kupu malam yang ada di kota Seoul, menghasilkan uang dengan mudah. Di beberapa hari terakhir ini justru banyak masalah yang dihadapi oleh Jung Ho. Satu persatu kupu-kupu malamnya mulai menghilang. Kupu-kupunya mulai susah dihubungi hingga menyusahkan Jung Ho untuk memenuhi klien hidung belangnya. Apalagi ada salah satu kupu-kupu malam yang ingin minta berhenti menjadi anak buah Jung Ho karena sudah tidak tahan lagi dibaku hantam oleh klien. Belum lagi bermasalah menghadapi klien-klien hidung belang yang rese karena kupu-kupu malamnya dijadikan eksploitasi ina-inu untuk sebuah video. Membuat Jung Ho menjadi pusing mengelola bisnisnya. Jung Ho yang mulai kesulitan mengelola bisnisnya akhir-akhir ini, di malam itu seluruh kupu-kupunya tidak ada yang bisa dihubungi. Hanya tersisa Mi Jin, seorang kupu-kupu malam yang sedang sakit demam. Di malam itu, seorang hidung belang sedang melakukan pemesanan kepada anak buah Jung Ho untuk dikirimkan seorang kupu-kupu malam. Karena kupu-kupu malamnya sudah habis, solusi terakhir adalah memaksa Mi Jin untuk memenuhi bercocok tanam dengan kliennya yang sudah memesan di malam itu. Mi Jin yang merupakan seorang single parent memiliki satu anak perempuan yang harus ia penuhi kebutuhannya. Jung Ho pun langsung menghubungi Mi Jin, memaksa Mi Jin untuk bekerja malam itu. Meskipun dalam kondisi yang sedang sakit, Mi Jin yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, akhirnya menuruti suruhan dari bosnya Jung Ho dan pergi menemui lelaki hidung belang yang sudah dijanjikan. Jung Ho yang baru sampai di kantornya, Jung Ho baru ingat bahwa orang yang memesan kupu-kupu malamnya ini orang yang dulu pernah memesan seorang kupu-kupu malam yang hingga hari ini anak buahnya tidak pernah kembali lagi untuk menemui Jung Ho. Jung Ho langsung menelpon Mi Jin, meminta Mi Jin untuk bekerja sama untuk membantunya. Jika sudah sampai di rumah lelaki ini, segera mengirimkan alamat rumahnya agar Jung Ho menyusul Mi Jin. Selama perjalanan menuju distrik Mangwon, tempat alamat yang sudah dijanjikan oleh hidung belang ini, Jung Ho juga mencoba untuk menelpon kepolisian terkait hilangnya kupu-kupu malamnya. Sampai Jung Ho menelpon temannya di kepolisian bernama Gilwo justru sedang sibuk melakukan pengawalan wali kota yang sedang sidak ke lapangan, hingga akhirnya ia pun tidak bisa menolong Jung Ho saat itu. Sementara Mi Jin yang sudah sampai di distrik Mangwon mulai merasa ada yang tidak beres. Ia mulai khawatir dengan keselamatannya karena ia sudah diperintah Jung Ho. Mi Jin mau tidak mau harus tetap melakukannya. Sesampai di rumah lelaki ini, Mi Jin mulai ketakutan. Rumah yang terasa sepi, rumah seperti rumah hantu, gelap dan menyeramkan. Setelah Mi Jin masuk ke rumah itu, Mi Jin berpura-pura ingin mandi terlebih dahulu sebelum melakukan cocok tanam. Mi Jin mencoba mengirimkan pesan ke Jung Ho bahwa ia sudah sampai di rumah distrik Mangwon 24 nomor 1. Tetapi rumah ini justru tidak memiliki sinyal apapun untuk mengirimkan sebuah SMS. Mi Jin pun mulai ketakutan, sudah terjebak, apalagi ia melihat rambut beserta kulitnya di lantai kamar mandi. Mi Jin yang berusaha untuk tenang untuk mencari cara agar bisa kabur dari rumah itu. Saat ingin mencoba keluar dari rumah itu, ia berpura-pura ingin mengambil sesuatu yang tertinggal di dalam mobilnya. Pintu rumah yang ingin dibuka oleh Mi Jin sudah terkunci rapat-rapat dan Mi Jin akhirnya diikat di dalam kamar mandi yang menyeramkan itu. Mi Jin disiksa oleh pemuda yang psycho. Pemuda ini menggunakan alat-alat perkakas persis seperti apa yang ia lakukan terhadap korban-korbannya yang rata-rata adalah kupu-kupu malam. Menghantamkan sebuah martil besar ke kepala Mi Jin hingga Mi Jin tidak sadarkan diri.
Jung Ho yang sudah sampai di distrik Mangwon justru belum menerima telepon dari Mi Jin. Mulai khawatir dengan Mi Jin, Jung Do mulai mencari alamat-alamat yang tidak berpenghuni. Saat lelaki psycho ini ingin melayangkan martil sekali lagi untuk mengakhiri Mi Jin, suara bel justru berbunyi. Lelaki psycho ini keluar untuk melihat siapa yang sedang menekan bel rumahnya. Ternyata ada dua orang, kakek dan nenek, yang sedang menanyakan kondisi Tuan Park di rumah itu. Karena Tuan Park sudah beberapa hari ini tidak bertemu mereka di gereja. Padahal Tuan Park adalah salah satu pengurus gereja yang terdekat di area itu. Pemuda psycho ini justru mulai ketakutan. Jika kebiadabannya terbongkar oleh kedua orang tua ini, maka berakhirlah semua. Akhirnya pemuda ini berpura-pura mengenal Tuan Park dan ia mengatakan bahwa Tuan Park ada di dalam. Akhirnya kedua nenek ini dipersilahkan masuk ke dalam rumah. Belum bertanya tentang Tuan Park, tangan laki-laki psycho ini akhirnya ia pergi meninggalkan rumah menggunakan mobil nenek tersebut untuk menghilangkan jejak. Dan di tengah jalan tanpa sengaja laki-laki ini menabrak mobil Jung Ho yang sedang membelok dan terjadilah cekcok adu mulut di antara mereka. Jung Ho yang melihat pemuda ini ada bercak di bajunya membuat Jung Ho mulai curiga terhadap laki-laki ini. Jangan-jangan orang inilah yang memesan Mi Jin. Dan saat Jung Ho mencoba meyakinkan kembali dengan mencoba memiskol nomor 885, dan benar orang itu adalah laki-laki tersebut. Laki-laki ini langsung berusaha menghindar dari Jung Ho, mencoba berlari dari kejaran Jung Ho, yang akhirnya Jung Ho mendapatkan laki-laki psycho ini hingga menghajarnya babak belur agar mau mengaku ia menyimpan Mi Jin di mana. Saat Jung Ho akan membawa laki-laki ini menunjukkan rumahnya, kepolisian distrik Mangwon yang sudah ada di area itu untuk menertibkan lalu lintas mulai mencurigai Jung Ho yang membawa seseorang seperti seorang penjahat, yang akhirnya mereka berdua dibawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan. Pria yang digebukin oleh Jung Do ini ternyata bernama Ji Yong Do. Sesampai di kantor kepolisian, Ji Yong masih bisa ngeles ke pihak polisi, berpura-pura seperti anak yang baik yang sedang digebukin oleh preman. Tapi polisi itu tidak begitu saja percaya dengan Ji Yong. Saat kepolisian melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh Ji Yong terkait apa yang dituduhkan oleh Jung Ho terhadap dirinya, justru mulai timbul kecurigaan. Dan yang lebih anehnya, Ji Yong dengan pedenya ia membantah tuduhan bahwa ia akan menjual kupu-kupu malam Jung Ho, justru dengan santai mengatakan bahwa sudah menghabisi seluruh kupu-kupu malam yang sudah ia pesan selama ini. Jumlah korbannya dibereskan Ji Yong. Masa tugasnya di dunia bertotal jumlah 9 orang yang hingga saat ini belum diketahui dikubur di daerah mana. Jung Ho langsung menelpon Gilwo temannya dan menceritakan masalah ini, bahwa seluruh kupu-kupu malamnya telah dihabisi oleh seseorang yang bernama Ji Yong Do. Dan akhirnya Ji Yong Do dibawa ke kantor satuan khusus kriminal Seoul. Dan di parkiran, Jung Ho mulai mengecek mobil yang digunakan oleh Ji Yong dan menemukan STNK yang kuncinya begitu banyak di dalam mobil tersebut. Berdasarkan alamat pemilik mobil yang tertera di STNK mobil bahwa pemiliknya adalah warga distrik Mangwon. Saat Jung Do ke rumah pemilik mobil itu, Jung Do hanya bertemu dengan IRT-nya saja yang tidak tahu apa-apa yang sedang dilakukan oleh majikannya. Jung Ho memerintahkan anak buahnya untuk membantunya mencari alamat sesuai dengan kunci yang begitu banyak. Jika menemukan kecocokan kunci dengan pintu rumah, segera memberikan kabar kepada Jung Ho.
Kepolisian mulai menginterogasi Ji-yong, menanyakan detail terhadap korban-korbannya. Bagaimana ia melakukannya, bagaimana ia menghabisi korban-korbannya. Dengan santai, Ji-yong juga menjawab itu semua. Tetapi yang menjadi kesulitan dari kepolisian adalah Ji-yong tidak mau membeberkan dan memberikan alamat asli tempat korban-korbannya ia kubur. Ia berdalih, berpura-pura bahwa ia sudah lupa. Ji-yong hanya mengingat sesuatu, bahwa korbannya yang sudah ia habisi tidak berjumlah 9 orang, melainkan 12 orang. Atasan Gilwo yang ikut turun tangan dalam masalah ini juga sampai-sampai mengaitkan dengan sebuah kasus yang lama, kasus Mapfo. Sebuah kasus tentang 3 perempuan yang meninggoy secara misterius di wilayah Mangwon juga. Sampai-sampai atasan Gilwo mengerahkan anak buahnya mencari para korban di daerah Mangwon yang kemungkinan besar ditanam di antara bukit-bukit Sungmi yang jauh dari pemukiman. Malam itu juga seluruh tim kepolisian langsung bergerak menuju ke Bukit Sungmi untuk menemukan apakah ada hal yang mencurigai. Di kantor kepolisian, Jung-ho mulai khawatir jika selama 12 jam ke depan kepolisian tidak menemukan barang bukti terhadap korban-korban Ji-yong, otomatis Ji-yong bisa dibebaskan tanpa ada bukti yang sangat kuat. Jung-ho yang mulai khawatir dengan kondisi ini, ia juga mulai mencari cara, mulai menginvestigasi secara diam-diam. Selain itu, Jung-ho juga menjemput anak Mi-jin untuk tetap bersamanya demi menjaga keselamatan bocah ini. Mencari nomor telepon 885 ini di berbagai tempat panti pijat. Apakah ada nomor ini? Apakah pernah melakukan pemesanan kupu-kupu malam di tempat lain? Hingga Jung-ho menemukan masalah yang sama. Ternyata bukan di tempat Jung-ho saja, banyak wanita yang menghilang. Di tempat panti pijat lain pun ternyata ada kasus yang sama. Ada beberapa kupu-kupu malam yang tidak pernah kembali lagi kepada bosnya. Semua panti pijat ditanyakan oleh Jung-ho terkait sosok laki-laki yang memiliki nomor telepon 885 tersebut. Tetapi Jung-ho tidak menemukan bukti apapun terkait dengan Ji-yong-ho. Hingga anak buahnya pun menemukan salah satu kunci yang cocok dengan satu pintu kos-kosan kecil yang dihuni oleh seseorang. Seseorang yang misterius yang mengetahui kedatangan Jung-ho ke kos-kosannya, mencoba kabur dari Jung-ho hingga akhirnya berhasil ditangkap oleh Jung-ho. Setelah dihajar oleh Jung-ho dan mau mengaku, pemuda ini akhirnya berkata jujur. Ia tidak mengenal Ji-yong. Mereka hanya teman sekamar di dalam tahanan 4 bulan yang lalu. Setelah mereka bebas, Ji-yong hanya sempat menginap beberapa hari di kosan ini dengan membawa alat perkakas seperti martil, gergaji, dan yang lainnya. Justru yang lebih mengejutkannya lagi bahwa di dinding kosan tersebut Ji-yong sempat menggambar lukisan-lukisan yang sangat aneh menggunakan martilnya. Jung-ho yang kembali ke mobil justru tidak melihat bocah kecil itu. Saat dicari oleh Jung-ho, anak tersebut sudah tergeletak di pinggir jalan hingga tak sadarkan diri. Jung-ho yang langsung membawa anak ini ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Dan beberapa jam kemudian, di rumah yang menyeramkan itu, Mi-jin ternyata sudah sadar. Sementara di kantor kepolisian, tim psikolog dikerahkan untuk mengetahui sifat asli Ji-yong ini, untuk mengetahui di mana korban-korbannya ia kubur. Tim psikolog yang menanyai Ji-yong justru langsung mengetahui sifat buruknya, karena tidak hanya Ji-yong yang melakukan hal yang sama seperti ini, bahwa ia menghabisi seluruh korbannya hanya demi sebuah pelampiasan, karena burung kesayangannya sudah tidak pernah berdiri tegap. Akhirnya Ji-yong memiliki perilaku seks yang menyimpang dengan menganalogikan bahwa martil yang ia bawa kemana-mana adalah burung kesayangannya yang setiap menit bisa berdiri tegap demi melampiaskan nafsunya. Ji-yong akan mengayunkan martil-martil tersebut ke seluruh korbannya hingga meninggoy. Disitulah puncak kenikmatan yang dirasakan oleh
Ji Yong Ho, dan mulailah terlihat sifat asli Ji Yong Ho yang mencoba menyerang petugas. Jung Ho yang mulai pusing tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk bisa menemukan Mi Jin. Dengan rasa kekesalannya, Jung Ho kembali ke kantor polisi. Sampai di kantor kepolisian, Jung Ho langsung masuk ke dalam kantor saat seluruh kepolisian yang sedang melakukan meeting di dalam lapangan. Jung Ho yang tidak tanpa kompromi langsung meringankan tangannya ke Ji Yong, melakukannya tanpa ampun sampai para kepolisian hanya mendengarkan dari luar kantor, pura-pura tidak tahu dan pura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi yang dilakukan oleh Jung Ho kepada Ji Yong. Hingga akhirnya Ji Yong mengakui bahwa seluruh korbannya ia kubur di daerah. Ji Yong justru menyebut Mangwon 89. Seluruh kepolisian langsung menuju ke alamat yang Ji Yong sebutkan. Sementara Mi Jin yang sudah sadar berusaha melepaskan seluruh ikatannya menggunakan serpihan lantai keramik kamar mandi. Dan di lain tempat, ternyata di dalam distrik yang disebutkan oleh Ji Yong, distrik Mangwon 89, kepolisian tidak menemukan apapun di area yang begitu besar. Justru Jung Ho mengatakan ke Gil Wo bahwa Ji Yong ini telah berbohong. Tidak mungkin ia memindahkan korban-korbannya dengan jarak yang begitu jauh dari Mangwon tempat ia ditangkap oleh Jung Ho. Jung Ho yang mencoba mengacaukan pencarian di hari itu untuk mengalihkan seluruh kepolisian ke Mangwon distrik 24. Akhirnya Jung Ho diamankan oleh kepolisian. Tapi di tengah perjalanan, saat akan diantarkan ke kantor polisi, Jung Ho mencoba merusuh di dalam mobil dan berhasil kabur lepas dari kepolisian. Dan akhirnya Jung Ho menuju ke distrik Mangwon 24. Sementara dengan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat berkat desakan dari kejaksaan yang memberikan masukan bahwa bisa-bisa kasus ini akan mencoreng nama kepolisian karena tidak menemukan bukti yang diceritakan oleh Ji Yong. Dan akhirnya Ji Yong hari itu juga dibebaskan. Tetapi para kepolisian tidak begitu saja membiarkan Ji Yong bebas dan pergi menuju ke korbannya. Tetap mengikutinya kemanapun Ji Yong pergi, sampai pergi menuju ke rumah Tuan Park. Mi Jin yang berhasil melepaskan ikatannya berhasil keluar dari rumah itu melalui jendela dan menghampiri sebuah warung kecil untuk bersembunyi. Mi Jin yang mencoba menghubungi Jung Ho untuk meminta pertolongan tetapi tidak diangkat-angkat. Sambil beristirahat di warung tersebut menunggu petugas kepolisian datang tanpa sengaja, Ji Yong masuk ke warung itu yang sebenarnya niatnya ingin membeli sebungkus rokok. Setelah itu lanjut lagi pulang. Dengan polosnya sang pemilik mengatakan bahwa seorang perempuan yang terluka sedang beristirahat menunggu temannya akan menjemputnya. Ji Yong yang merasa bahwa ini adalah Mi Jin korbannya, ia langsung menutup pintu warung tersebut dan mengakhiri kisah hidup sang pemilik warung. Mi Jin yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan sudah lemas karena kehabisan, hingga akhirnya ia dihabisi oleh Ji Yong juga. Ji Yong kabur lewat jendela belakang. Kepolisian yang mengikuti Ji Yong dari belakang justru tidak melihat Ji Yong lagi keluar dari warung tersebut. Jung Ho yang terus mencari Mi Jin masih sulit untuk menemukannya, dan beberapa jam kemudian polisi sudah menemukan dua korban tergeletak di warung tersebut. Jung Ho yang melihat dari kejauhan sebuah garis polisi yang mengelilingi warung sudah yakin bahwa itu adalah Mi Jin. Satu kepolisian Seoul mulai sibuk dengan kasus demi kasus yang dibuat oleh Ji Yong. Distrik Mangwon mulai ditelusuri lebih detail oleh seluruh kepolisian, hingga Jung Ho yang di malam hari pergi ke TKP di warung tersebut mencoba merenung dan meratapi kesalahannya. Merasa salah karena sudah tidak mengangkat telepon dari Mi Jin, sehingga Mi Jin
harus menerima semua ini. Entah ilham apa yang datang di dalam diri Jung Ho hingga ia menemukan sebuah petunjuk, sebuah gereja yang berkaitan dengan gambar-gambar yang ada di kos-kosan, persis seperti gereja yang digambar oleh Ji Yong di dalam kos-kosan itu. Jung Ho langsung pergi ke gereja tersebut untuk mencari tahu tentang siapa yang memahat gambar di gereja tersebut. Akhirnya salah satu pendeta menunjukkan identitas Ji Yong. Pendeta langsung mengarahkan Jung Ho pergi ke rumah Tuan Park. Di situ semua akan mendapatkan jawabannya karena Tuan Park lah yang mengenal orang tersebut. Ji Yong tinggal bersama Tuan Park. Jung Ho langsung menuju ke rumah Tuan Park. Setelah sampai di rumah Tuan Park, kunci yang masih dipegang oleh Jung Ho berhasil membuka pintu pagar rumah Tuan Park. Rumah yang pemiliknya juga sudah dihabisi oleh Ji Yong. Baru masuk beberapa langkah, Jung Ho langsung melihat Ji Yong Ho yang sudah berpakaian rapi ingin mencoba kabur dari rumah itu. Dan beberapa jam kemudian setelah Jung Ho melumpuhkan Ji Yong yang dengan sebuah martil, kepolisian baru tiba dan mengamankan tempat tersebut. Kepolisian yang sudah mengamankan Jung Ho dan Ji Yong akhirnya melangsungkan olah TKP di tempat tersebut dan ditemukan seluruh korban-korban yang sudah dikubur di depan rumah Tuan Park, termasuk kakek dan nenek yang saat itu ingin menanyakan kondisi Tuan Park. Dan film habis. Terima kasih sudah menikmati story film NSTP. Film apalagi yang akan kami berikan untuk Anda? Film tentang plot twist, film action, film yang horor? Boleh komen di bawah ya. Dan jangan lupa like cerita ini dan subscribe channel NSTP. Penting untuk melanjutkan channel ini ke depan harinya. Dan bye-bye.